Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan kajian kita tentang Asrarul Hajj menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sekarang kita sampai ke mengunjungi Madinah, mengunjungi kota Madinah atau Madinatun Nabi. Kata Imam Ghazali, wa amma ziyaratul Madinati fa idza waqa'a basaruka ala hitaniha fatadhakkur annahal baldatul lati ikhtaraha Allah azza wa jalla li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala ilaiha hijratahu wa annaha daruhu allati syara'a fiha faraida rabbihi azza wa jalla wa sunanahu wa jahada aduwahu wa dhara biyadinahu ila an tawaffahu Allah azza wa jalla summa ja'ala turbatahu fiha wa turbata wazirihi alqaimaini bil haqq ba'dahu radhiyallahu anhuma thumma mathil bi nafsika mawaqi aqdami rasulillahi sallallahu alaihi wasallam inna taruddadatihi piha wa annahu ma min mawdi'in qadimat tau'ahu illa wa huwa mawdi'u aqdamil azizah fala tad'a qadamaka alaih illa an sakinatin ila akhiri maqala radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Berikutnya kita berkunjung atau berziarah ke kota Madinah. Ketika pandangan matamu, kata Imam Ghazali, mulai melihat hitanihi. Hitan itu asalnya dinding atau pagar-pagar, atau kalau sekarang barangkali bangunan-bangunannya. Ketika pandangan matamu melihat bangunan-bangunan yang ada di kota Madinah, maka ingatlah bahwa ketika mulai terlihat bangunan-bangunan yang menjulang tinggi di kota Madinah, maka ingatlah bahwa Madinah adalah negeri yang dipilih Allah untuk nabinya dan dijadikan Allah sebagai tujuan hijrah nabinya. Itulah negeri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Negeri tempat beliau menjalankan berbagai kewajiban Tuhannya dan sunnah-sunnahnya. Di sanalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjihad memerangi para musuhnya. Di sana pula beliau memperlihatkan agamanya sampai Allah mewafatkannya. Kemudian Allah menjadikan makomnya di Madinah bersama makom dua pembantunya yang menegakkan kebenaran setelahnya. Selanjutnya bayangkan dalam hatimu tempat-tempat telapak kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat pulang pergi di kota itu. Tidak ada satu tempat yang diinjak oleh telapak kaki Rasulullah kecuali tempat itu adalah tempat kaki yang mulia. Sehingga janganlah engkau meletakkan telapak kakimu di atas tempat itu kecuali dengan penuh ketenangan, ala sakinatin, penuh ketenangan sekaligus kekhawatiran. Ingatlah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dan melangkah di lorong-lorong Madinah itu. Bayangkan bagaimana kehusuan dan ketenangan beliau saat berjalan, keagungan ma'rifatnya yang ditinggalkan Allah dalam hatinya, yang diletakkan Allah di dalam hatinya, keagungan ma'rifatnya yang diletakkan Allah dalam hatinya, dan ketinggian namanya, karena namanya disebut bersama nama Allah, sehingga namanya disertakan dengan sebutan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan suatu amal seseorang dapat dibatalkan karena telah mengeraskan suara di atas suaranya. Hal itu terjadi karena dianggap telah merusak kehormatannya. Kemudian ingat pula apa yang dianugerahkan Allah kepada orang-orang yang telah menemaninya. Senang karena menyaksikannya dan mendengar tutur katanya. Munculkan dalam hatimu penyesalan yang besar karena engkau tidak dapat menemaninya dan menemani para sahabatnya. Ingatlah bahwa engkau tidak sempat melihatnya di dunia, meski di akhirat engkau
dapat melihatnya, tetapi disertai khotor, kekhawatiran. Ketika engkau tidak dapat melihatnya, berarti engkau mendapat keraguan. Penerimaan beliau boleh jadi terhalang karena keburukan amalmu. Sebagaimana sabdanya, yarfa'allahu ilayya aqwaman fayaquluna ya Muhammadu faqulu ya Rabbi ashabi fayaqulu innaka la tadri ma ahdathu ba'daka faqulu bu'dan wa suhban. Allah akan mengangkat beberapa kaum kepadaku. Mereka berkata, wahai Muhammad. Lalu aku berkata, ya Tuhanku, sahabatku. Tuhan berkata, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka perbuat setelahmu. Aku kembali berkata, mereka semakin jauh dan semakin suhkan dan semakin batil. Hadis ini muttafaq alaih dari Ibnu Mas'ud dan Sayyidina Anas dan yang lainnya. Jika engkau meninggalkan kehormatan syariatnya, kata Imam Ghazali, walaupun hanya 1 detik, maka engkau tidak aman dari penghalang akibat engkau berpaling dari hujahnya. Untuk itu, agungkanlah harapanmu agar Allah tidak menghalangimu darinya setelah engkau dianugerahi keimanan dan diberangkatkan dari negerimu untuk mengunjunginya tanpa tujuan lain dan tanpa bagian untuk dunia, tetapi murni karena kecintaanmu kepadanya dan kerinduanmu untuk melihat jejak-jejaknya sampai ke dinding makomnya. Karena itulah engkau mengizinkan dirimu hanya untuk tujuan itu, karena engkau tidak dapat meninggalnya. Maka pantas jika engkau dilihat oleh Allah dengan penglihatan rahmat. Kemudian wa idza balagtal masjida fadhkur annahal ursatu allati ikhtaraha Allah subhanahu li nabiyhi wa li awwalil muslimina wa afdalihim asabatan wa anna faraidallah subhanahu awwalu ma uqimat bitilkal ursah wa annaha jumi'at afdalu khalqillahi hayyan wa mayyitan fal yu'azzim ila akhirih. Setelah tiba di dalam masjidnya, ingatlah bahwa itu, kata Imam Ghazali, adalah ursah, ya, tempat yang luas, tempat yang ursah, ya, tempat yang luas atau tempat yang lapang, ya, yang dipilih Allah untuk nabinya dan generasi muslim pertama dan yang paling besar semangatnya. Kewajiban-kewajiban Allah adalah sesuatu yang pertama kali dijalankan di masjid tersebut. Tempat itulah yang menghimpun makhluk Allah yang paling utama, hidup dan matinya, yaitu Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besarkanlah harapanmu agar Allah merahmatimu dengan memasukkannya ke tempat itu. Maka masukilah dengan penuh kehusuan dan pengagungan. Pantas sekali jika tempat itu menarik kehusuhan hati setiap orang yang beriman, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Sulaiman. Pada suatu ketika, Uwais Al-Qarni menunaikan ibadah haji dan memasuki Madinah. Setelah berdiri di depan pintu masjid, ada seseorang yang berkata kepadanya, "Ini adalah makom Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." Saat itu pula Al-Qarni pingsan tak sadarkan diri. Setelah tersadar, ia berkata, "Keluarkanlah aku, karena aku tidak enak berada di negeri tempat Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikebumikan." Wallahu alam. Kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.